Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Azizah. Nomor induk mahasiswa 9321286619. Saya di sini akan menyampaikan hasil kegiatan magang 1 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Sebelum saya menyampaikan hasil kegiatan magang 1 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri, saya telah membuat peta konsep supaya mempermudah kita mengetahui poin-poin apa saja yang akan kita bahas. Di dalam peta konsep tersebut terdapat profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri, pengamatan kultur dan manajemen sekolah, pengamatan kompetensi utama pendidikan atau guru, pengamatan pemahaman peserta didik, dan pengamatan proses pembelajaran. Di dalam pengamatan kultur dan manajemen sekolah, terdapat 3 poin yang akan kita bahas, yaitu perilaku siswa di dalam dan di luar kelas, kebudayaan yang sedang dibudayakan dan sudah membudaya, dan upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Yang selanjutnya, pengamatan kompetensi utama pendidikan atau guru. Terdapat 4 poin yang akan kita bahas, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang selanjutnya, pengamatan pemahaman peserta didik. Terdapat 5 poin yang akan kita bahas, yaitu hasil identifikasi pengamatan peserta didik, tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, pengaturan kelas, problem peserta didik, dan pengembangan potensi peserta didik. Yang selanjutnya, pengamatan proses pembelajaran. Terdapat 3 poin yang akan kita bahas, yaitu persiapan pembelajaran, membuka pembelajaran, dan inti pembelajaran. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kegiatan magang 1 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Pembahasan pertama yaitu tentang profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri, status madrasah negeri, akreditasi A, alamat madrasah Jalan Pahlawan, Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Madrasah ini juga sudah memiliki nomor telepon, alamat email, dan website resmi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu perilaku peserta didik di dalam dan luar kelas. Dikarenakan pada saat pengamatan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri ini, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka dalam pengamatan peserta didik di dalam dan luar kelas saya mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Namun, setelah mengikuti grup kelas mereka melalui WhatsApp yang berlaku saat proses pembelajaran, dapat saya ambil kesimpulan bahwa peserta didik di madrasah ini memiliki berbagai ragam perilaku. Di antaranya itu ada beberapa siswa yang semangat saat belajar dan ada yang tidak. Ada yang rajin bertanya dan ada yang tidak rajin bertanya. Bahkan ada yang sangat rajin mengerjakan tugas dan malas-malasan saat mengerjakan tugas. Nah, untuk perilaku peserta didik di luar kelas sendiri dapat saya ambil kesimpulan ketika saya melihat ada beberapa peserta didik yang datang ke madrasah untuk mengembalikan rapor dan mengambil buku modul. Dari situ dapat saya lihat bahwa peserta didik di madrasah ini memiliki perilaku yang baik, yaitu ketika mereka bertemu dengan guru, mereka menyapa guru tersebut dengan membungkukkan badannya, dan pada saat mengobrol dengan guru, pada saat dia di luar kelas, mereka menggunakan bahasa Jawa halus. Untuk perilaku mereka kepada teman sebayanya pun sudah cukup bagus. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari dengan baik dan sopan. Namun ada beberapa peserta didik juga yang menggunakan bahasa yang sedikit kasar dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kebudayaan yang sedang dibudayakan dan sudah membudaya. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi,
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri ini sudah memiliki beberapa kebudayaan yang mereka lakukan, seperti melakukan upacara bendera setiap hari Senin, dan setiap hari Jumat mereka selalu melaksanakan sholat duha berjamaah, membaca yasin, tahlil, dan sholawat nariyah, melakukan sholat zuhur berjamaah, dan setiap hari Jumat mereka diwajibkan memakai busana muslim. Namun untuk sekarang ini banyak kebudayaan yang tidak dapat mereka laksanakan karena dalam proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Namun ada satu kebudayaan mereka yang tetap dilaksanakan pada saat proses pembelajaran daring ini, yaitu sebelum memulai kelas mereka membaca Al-Quran. Nah, untuk budaya yang dilaksanakan atau dikembangkan pada saat pandemi ini, untuk guru-guru yang sedang mengajar melalui offline atau datang ke sekolahan, guru-guru di madrasah ini harus menaati protokol kesehatan. Itu termasuk kebudayaan baru yang harus mereka budayakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya pembinaan guru dan peserta didik. Sebelum adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri setiap hari Senin akan diadakan upacara bendera, di mana setelah upacara akan dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru di madrasah ini, yaitu diadakannya rapat koordinasi. Dalam pembahasannya akan membicarakan tentang apa saja yang harus mereka lakukan untuk 1 minggu ke depan. Untuk peserta didik sendiri, pada saat upacara akan diberikan motivasi dan nasihat berupa penyemangat agar siswa-siswi yang ada di madrasah ini bisa memberikan kontribusi terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Untuk pembinaan terhadap peserta didik disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Seperti halnya ketika sedang mengikuti lomba baik akademik ataupun non-akademik. Dapat dipastikan sebelum melakukan lomba, peserta didik akan diberikan bimbingan oleh guru baik secara materi maupun motivasi. Hal tersebut diharapkan agar peserta didik dalam mengikuti lomba akan lebih fokus dan melakukan lomba dengan yang terbaik. Nah, untuk pandemi seperti ini dan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, walaupun pembelajaran saat dilakukan secara daring, namun pembinaan untuk peserta didik yang akan ikut olimpiade ataupun lomba-lomba lainnya akan telah diberikan bimbingan secara langsung dengan menaati peraturan protokol kesehatan.